Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nidol Khairos. Saya berkuliah di Universitas Mula Warman, mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi teman-teman, kemarin itu saya habis mengikuti seminar, ya bisa disebut seminar, yang dilakukan oleh Diklisa yang ke-10. Jadi tentang penelitian dan pengembangan folklore era digital. Yang pertama yaitu tentang penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital yang diisi oleh Profesor Dr. Nugraheni Eko Wardani, Magister Humaniora. Jadi, teman-teman, penelitian dan pengembangan itu merupakan langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru ataupun menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mengembangkan suatu produk baru ini berarti kita membuat produk yang belum ada sama sekali, teman-teman. Mau dari tema ataupun ceritanya. Adapun penyempurnaan produk yang telah ada, jadi produknya itu sudah ada, teman-teman, namun kurang diminati, maka kita membangun sisi-sisi tertentu agar produk itu banyak diminati, seperti itu. Dan dari produk baru ataupun penyempurnaan produk itu dapat dipertanggungjawabkan. Lalu teman-teman, apabila kita ingin membuat produk baru, maka ada beberapa pertimbangan gitu, teman-teman. Yang pertama yaitu produk itu penting. Jadi teman-teman, kalau kita membuat produk, kita harus melihat apakah produk ini penting bagi masyarakat. Karena kalau di suatu masyarakat menganggap produk itu tidak penting, maka produk itu tidak ada yang minati, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu produk yang dihasilkan memiliki nilai ilmu. Jadi teman-teman, suatu produk itu, apalagi karya sastra ya, pasti ada nilai-nilai tertentu. Dan apabila karya sastra yang kita ciptakan tidak memiliki nilai ilmu, maka nggak akan atau nggak ada hal yang dipetik dari produk yang kita ciptakan itu. Lalu yang ketiga yaitu peneliti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengembangkan produk. Jadi teman-teman, kalau kita mau menciptakan suatu produk, pasti kita harus memiliki basic, yaitu tentang pengetahuannya. Misalnya kita mau mengembangkan tentang karya sastra folklore, otomatis kita tahu apa itu folklore, folklore itu jenisnya ada apa aja, dan ada cerita folklore apa di sekitar kita. Maka kita harus memiliki ilmu tersebut. Jangan kita, aku minat nih di pembuatan novel, tapi kita nggak tahu novel itu apa dan syarat-syarat membuat novel itu apa. Itu hanya akan memperlambat pembuatan karya sastra tersebut. Lalu yang keempat, produk belum ada sebelumnya. Jadi kita betul-betul membuat produk baru, teman-teman. Lalu yang kelima, produk itu sudah ada tetapi kurang berfungsi dengan baik. Jadi misalnya kita membuat artikel penelitian, misalnya folklore mitos tertentu, namun dia hanya membahas mitosnya, tidak membahas nilainya. Maka dari itu kita bisa membuat lagi atau menggali lagi, membuat artikel lagi tentang dia ada nilainya, mitosnya. Kita membahas mitos, kita juga membahas nilai yang ada pada mitos tersebut. Di situ kan jadi masyarakat dapat mengulik, ternyata mitos ini ada fungsinya, seperti itu. Lalu yang keenam yaitu variasi produk sudah ada dan sudah baik. Jadi teman-teman, terkadang ada artikel yang dia membahas suatu mitos dan nilainya. Nah, kita membuat variasi produk lain, kita membahas mitos tertentu di daerah tertentu, dan kita juga membahas nilai-nilai tersebut. Nah, itu yang disebut dengan produk yang sudah ada dan sudah baik. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum kita membuat produk, maka kita harus memperhatikan
tentang fokus bidang riset dan prioritas nasional. Karena di masing-masing negara itu pasti ada prioritasnya sendiri. Kalau di Indonesia, dalam suatu karya sastra atau produk itu ada ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih dan sanitasi, lalu ada kesehatan dan layanan kesehatan, ada kemandirian teknologi dan industrialisasi, lalu ada digital termasuk AI yang sekarang itu, dan semikonduktor. Lalu ada maritim dan kelautan, pertahanan dan keamanan, keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin kita bisa membuat produk, misalnya karya sastra, novel, dan isinya itu tentang ada unsur keadilan sosialnya atau pemberdayaan masyarakat. Nah, itu termasuk dalam fokus riset yang ada di Indonesia. Lalu teman-teman, ada 3 jenis penelitian dan pengembangan karya sastra. Yang pertama yaitu ada Bird and Goal, yang kedua ada Dick and Carry, lalu yang ketiga ada Tiaga Raja. Mungkin teman-teman bisa langsung mencari di Google karena banyak tahap-tahapnya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kita bisa membuat produk-produk itu berupa e-book, media pembelajaran, mau komik digital, lalu ada media pembelajaran animasi, ada flipbook, video pembelajaran, virtual reality, ada argumen reality, ada virtual tour, digital multimodal, dan sebagainya. Jadi teman-teman, kita bisa membuat karya sastra novel, baru kita bisa membukukannya, ataupun kita hanya menjadikannya e-book, seperti itu teman-teman. Itu termasuk dari hasil dari produk yang kita ciptakan. Lalu teman-teman, ada beberapa dimensi pembelajaran sastra. Yang pertama yaitu psikomotorik, di mana kita itu tidak hanya mengukur, misalnya dalam puisi, kita tidak hanya mengukur apakah siswa itu paham terhadap puisi ini, tetapi kita itu juga mengukur sejauh mana siswa itu memiliki keterampilan dalam mengevakuasi karya sastra tersebut, seperti menciptakan karya sastra puisi, mau mereka menulis ataupun membacanya dengan gestur tubuh yang bagus, seperti itu teman-teman. Lalu ada dimensi efektif dalam pembelajaran sastra, di mana kita ini tidak hanya mengembangkan buku ajar atau media digital yang pintar, tetapi kita itu harus memastikan produk tersebut mampu menyentuh sisi kemanusiaan siswa ataupun halayak, seperti itu teman-teman. Jadi pastinya kita membuat karya sastra tersebut ada nilai-nilai yang dapat diambil dari pembaca teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kebermanfaatan sastra sebagai unsur efektif pembelajaran sastra. Yang pertama yaitu menumbuhkan nilai kemanusiaan. Karena kalau kita membuat produk dan kita dapat menumbuhkan nilai-nilai, maka itu termasuk unsur efektif, ada sisi kebermanfaatan. Lalu yang kedua yaitu ada memperkaya pengalaman dalam kehidupan sosial dengan orang lain dari berbagai tingkat sosial dan status sosial. Jadi misalnya dalam novel, pasti dalam novel itu ada interaksi-interaksi, dan dari situ dapat dipetik pesan yang ada. Misalnya, oh berarti kita harus seperti ini apabila kita mendapatkan permasalahan seperti ini. Nah itu termasuk dari memperkaya pengalaman teman-teman. Lalu ada menumbuhkan nilai multikulturalisme dan meningkatkan pengetahuan budaya. Jadi teman-teman, apabila kita membuat karya sastra dan isinya tentang budaya dan pembaca tidak tahu nih budaya apa, jadi
pembaca itu memiliki pengetahuan baru tentang budaya tersebut. Lalu teman-teman, yang keempat yaitu mengembangkan cipta dan rasa. Lalu yang kelima menunjang pembentukan watak. Jadi kalau kita membaca novel teman-teman, sebenarnya itu juga pembentukan watak. Karena kalau kita membaca novel yang kita sukai dan ternyata ada suatu tokoh tertentu, dia itu baik atau dia suka bersosialisasi, maka secara tidak sadar kita akan mencontoh tokoh tersebut teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu materi tentang integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian. Materi ini disampaikan oleh Dr. Dwi Sulistiorini, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Jadi teman-teman, folklore itu adalah suatu pesan atau kesaksian yang dituturkan secara lisan satu generasi ke generasi lainnya. Dan pesan ini disampaikan melalui tuturan ataupun tindakan yang dapat diucapkan seperti nyanyian, nasihat, cerita rakyat, ataupun pantun. Jadi teman-teman, ada macam-macam folklore. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, folklore itu ada 3. Folklore lisan, bukan lisan, dan sebagian lisan. Sebagian lisan ini di antara keduanya, folklore lisan dan bukan lisan. Jadi teman-teman, ada pendokumentasian folklore lisan. Jadi pendokumentasian ini yang pertama ada rekaman cerita yang beredar secara lisan. Yang kedua yaitu ada wawancara dengan informan. Jadi kita menanyakan langsung dengan masyarakat yang di sekitar, masyarakat sekitar yang mengetahui tentang folklore tersebut. Lalu kita mendokumentasikan lirik atau melodi lagu rakyat. Lalu kita juga membuat transkrip teks dari folklore lisan tersebut. Lalu apakah perlu kita menyebarluaskan folklore tersebut? Perlu teman-teman, supaya apa? Supaya folklore lisan tersebut tetap hidup teman-teman. Jadi zaman sekarang itu sudah zaman media digital ya teman-teman. Jadi banyak melalui platform teman-teman. Yang pertama yaitu menerbitkan karya sastra lisan dalam bentuk buku atau media cetak. Yang kedua yaitu mengadakan pameran atau pertunjukan untuk mempromosikan sastra lisan. Jadi misalnya karya folklore tentang cerita rakyat, dan akhirnya kita membuat pementasan pertunjukan wayang, dan kita pertunjukan wayang tersebut dipentaskan dengan cerita folklore yang ada, seperti teman-teman. Lalu ada yang ketiga yaitu melakukan kajian sastra lisan dan publikasi. Jadi misalnya kita melakukan seminarnya itu tentang folklore atau karya sastra lisan lainnya, dan juga kita ada publikasi folklore lisan ataupun folklore lainnya. Nah, teman-teman, adapun kreativitas pendokumentasiannya yaitu kita membuat teks bergambar. Contohnya yaitu komik atau biasa yang ada di webtoon, teman-teman. Jadi teman-teman, supaya kita menghidupkan folklore, maka kita nggak bisa hanya turun-menurun, karena terkadang anak-anak zaman sekarang itu kalau cuma mendengarkan itu dia tidak mendengarkan dengan seksama. Maka kita mengadakan komik bergambar teman-teman. Kan dengan komik bergambar itu, maka anak-anak itu akan menjadi tertarik karena warnanya ataupun gambar-gambarnya yang lucu, maka folklore tersebut akan berkembang atau akan tersampaikan oleh anak-anak kita, seperti itu. Lalu bukan hanya pembuatan komik dan dibukukan, tetapi kita juga bisa membuat film animasi seperti anime atau potongan-potongan video cibi-cibi gitu ya teman-teman. Karena kadang di YouTube itu banyak pembuatan film-film potongan-potongan,
Dan kalau kita misalnya menumbuhkan cerita rakyat dengan anime ataupun video animasi tertentu, maka mereka, anak kecil itu akan tertarik dengan gambarnya. Tapi kalau kita nih menyajikan dokumentasi kita di daerah kita meneliti, maka itu kan nggak tersampaikan oleh anak-anak kita atau anak-anak pada zaman sekarang. Lalu teman-teman, yaitu kita membuat infografis. Infografis itu kayak suatu flyer atau poster gitu teman-teman, tapi dengan ciri khas tertentu, misalnya gambarnya lucu atau bagus gitu. Misalnya kan ada, kalau misalnya di kampus-kampus itu ada suatu hima-hima, dan misalnya dia membuat infografis tentang cerita rakyat. Nah itu bisa, karena menyebarluaskan folklore dengan itu media kertas dan ditempel seperti teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.